Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Masih semangat ya? Kebanyakan, Bu. Semangat, Bu. Udah 3 mapel, Bu, yang masuk, Bu. Masih, Bu. Iya, kita kan anak SMK ya, anak lapangan. Jadi harus tetap semangat meskipun belajarnya siang-siang. Oke? Baik, Bu. Oke, sebelum mulai, kita mulai dengan yel-yel dulu deh. Ingat ya, slogannya SMK bisa, SMK hebat, oke? SMK? Bisa. Bisa. SMK? Hebat. Hebat. Oke. Bisa. Mantap semuanya. Oke, hari ini Bisa SM kita akan hebat. mempelajari. Oke, iya. Kita hari ini akan mempelajari. Eko tidur tadi, Bu. Eko tidur. Lambat. Kita akan mempelajari tanda-tanda kerusakan akibat faktor biotik dan abiotik. Tapi sebelumnya, biar tambah semangat lagi nih, kita menyanyikan lagu ya. Lagu biar semangat. Lagu apa maunya? Di sini senang, di sana senang. Oke. Itu tapi bukan lagu kebangsaan ya. Tapi boleh deh biar semangat, di sini senang, di sana senang. Iya. Gak apa-apa deh. Oke. Siapa yang memimpin lagunya? Bu Imin, Bu, suruh. Oh, boleh Bu Imin. Bisa lagunya Bu Imin? Lupa, Bu. Aduh. Siapa yang bisa? Yesi aja deh. Yesi. Di Yang menentukan sini Yesi. senang. Di sana senang. Rumah senang. Di Di rumah senang. Di Pokoknya senang, Bu Latifah. sekolah Udah, Bu. senang, hatiku senang. Terima kasih. Oke. Lanjut. Halah, halah. Oke, sudah cukup ya. Terus kita sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan. Oke deh, saya minta Ibu tunjuk aja ya. Saya minta sama Eko deh pimpin doa hari ini. Silahkan Eko. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Eko. Oke, selanjutnya siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Sama-sama, Bu. Masuk semua, Bu. Ada yang absen hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir semuanya. Alhamdulillah cukup ya. Iya, cukup, Bu. Ya. Oke, anak-anak ibu sekalian, kalau saat ini kan kita berada di penghujung tahun ya, di sekitaran bulan November, Desember, biasanya hawa-hawanya tuh dingin dan sering hujan. Kalau kalian amati, biasanya kalau sering hujan itu yang terjadi itu apa dengan lingkungan? Becek, Bu. Banjir. Becek. Iya, banjir. Ya, betul ya. Banjir. Nah, ini kalau biasanya tanaman itu terendam air, kira-kira Kamu, Ibu. Mati, Bu. Mati. Iya. Akarnya busuk. Iya, betul. Akarnya bisa busuk, tanamannya menjadi layu, dan Mati, Bu. mati ya akhirnya ya. Lama-lamanya mati. Kelamaan terendam, Bu. Anak-anak ibu hebat. Ya. Jadi hari ini akan mengenal tanda-tanda kerusakan
dari pada tanaman pangan akibat faktor biotik dan abiotik. Sebentar. Kalian, Ibu persilakan menonton tayangan ini dulu. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini yang kita pelajari adalah mengenal tanda-tanda kerusakan dan gejala serangan akibat faktor biotik dan abiotik. Pertama, kalian harus mengetahui dulu apa itu faktor biotik, apa itu faktor abiotik. Kemudian, nah, ini ada beberapa contoh tanaman yang terserang faktor biotik dan abiotik. Sekarang ini adalah contoh akan akibat faktor biotik dan dampaknya. Di sini ada tanaman yang diserang oleh keong emas. Jadi ini seperti yang ada di gambar. Ini adalah tanaman padi yang diserang oleh keong emas. Kemudian di sini juga ada tanaman padi yang diserang oleh wereng coklat. Berikutnya, ini masih faktor biotik. Nah, di sini ada contoh tadi ya, seperti yang kalian sampaikan. Ini kalau musim penghujan, ini lihat dari gambar ini tanamannya terendam air, busuk. Nah, kalau nanti juga pada musim kemarau, ini juga bisa berdampak ya. Ini bisa dilihat, kalian lihat tanaman menjadi kering karena kekurangan air. Ini bisa dilihat, ini juga bisa disebabkan oleh faktor abiotik ya. Ini tanaman yang terbakar. Biasanya kalau musim kemarau itu tanaman kering, kemudian panas yang luar biasa itu menyebabkan tanaman terjadi gesekan sehingga bisa terjadi kebakaran lahan yang seperti inilah. Dan ini ada contoh juga tanaman padi yang rusak karena diserang angin kena hembusan angin yang lumayan kuat. Oke. Dari paparan tayangan slide tadi, Ibu harap, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok menjadi 2 kelompok, yaitu untuk mengamati apa saja yang menjadi kerusakan dari faktor biotik, dan satu kelompoknya adalah membuat pengamatan terhadap serangan dari faktor biotik. Jadi silakan ini berdasarkan jumlah siswa yang ada, silakan membagi kelompoknya, satu mengamati faktor biotik dan satunya mengamati faktor abiotik. Oke, silakan Ibu beri waktu. Baik, Bu. Baik. Bu Endang, kita satu kelompok, Bu Endang. Semangat, Bu Endang. Endang. Semangat. Oke, sudah cukup ya membentuk kelompoknya. Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Berikutnya Ibu akan menyampaikan LKPD. Tadi yang betul tulis ini tidak ngomong kayak. Terus ngalir ngajak mama. Langsung Sebentar. Sudah muncul LKPD-nya?
Bu, saya belum dapat, Bu. Sebentar ya. Baik, Bu. Bu Imin baginya nggak ke saya, Bu. Diambil, Bu, semuanya. Sudah. Udah, Bu. Cukup ya, silakan kalian baca, kalian cermati isi LKPD-nya, kemudian hasilnya nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Bu, share di grup aja, Bu. Saya nggak kelihatan. Oke, Nggak Nanti saya bagi kelihatan, di Bu, grup. di sini. Oh iya. Tapi kan ada kertas ya. Udah dapat, Bu, dari Bu Iya, Imin. iya. Kertasnya. Iya, udah, Bu. Tadi sudah Ibu bagikannya, oke? Iya, Bu. Silahkan kalau ada yang kurang kalian pahami dari LKPD tersebut, silahkan kalian tanya. Jadi, sesuai dengan kesepakatan tadi, isi LKPD, Ibu ulang lagi ya, itu yang kalian amati nanti, satu kelompok khusus mengamati tanda-tanda kerusakan dari biotik. Misal, tadi tanaman yang terserang hama, itu seperti apa tanda-tandanya? Kemudian terserang penyakit, itu juga termasuk faktor biotik. Seperti apa tanda-tandanya? Nanti setelah itu kalian bisa membandingkan, bisa mencari informasi. Silakan nanti dibuka buku buku materinya. Silakan juga boleh melihat di YouTube, boleh juga nanti mencari di internet. Jadi Ibu akan berikan waktu kalian selama 100 menit untuk mendiskusikan tersebut. Baik. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Insya Allah sudah jelas ya tugasnya. Jelas. Sudah jelas, Bu. Udah baca di LKPD-nya. Oke. Sekarang waktu kita sudah hampir habis. Nanti kita akan lanjut sesi diskusinya. Maksud Ibu sudah hampir habis. Kita akan lanjut nanti ke pengamatan di lapangan. Hasil diskusi kalian itu tolong direkap betul-betul, disimpan betul-betul. Nanti kalian akan membandingkan dari hasil analisa kalian, dari hasil pengamatan kalian dengan menggunakan buku, dengan mencari internet, dengan hasil pengamatan di lapangan. Oke. Kegiatan berikutnya, silahkan persiapkan diri kalian untuk pengamatan di lapangan. Pakaian APD yang sesuai dengan kegiatan kita, karena kita di SMK kita memiliki baju praktek. Silakan menggunakan pakai baju praktek ya anak-anak ya. Jangan lupa juga untuk menyiapkan alatnya itu iya sebentar. Ini akan Ibu bagikan LKPD berikutnya untuk kegiatan di lapangan. Oke, nanti saya akan mengasihkan kepada masing-masing kelompok itu LKPD berikutnya untuk kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, yang harus kalian persiapkan nanti, pertama itu kelengkapan K3-nya dari pakaiannya, kemudian peralatannya seperti sarung tangan, apalagi kemudian baju tangan panjang dan sepatu. Habis itu untuk pengamatannya kalian menggunakan pulpen, buku catatan, dan kamera. Jangan lupa ya untuk memoto hasil pengamatan kalian di lapangan. Oke, sudah jelas dengan instruksinya? Jelas, Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya untuk ganti baju dan menyiapkan alat yang apa saja untuk dibawa ke lapangan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.
Oke. Kita akan ke lapangan. Oke, Bu. Ya. Jangan lupa bawa itu ya, bawa minum, bawa snack ringan biar Nasi tidak bungkus boleh, Bu? boleh nasi bungkus asal jangan kelamaannya makannya ya. Baik, Bu. Sanggup makan Pakai sekian. ya. Dini, kita nanti Bawa bentang tikar minum, ya, bawa makan snack, ya. lapangan kan panas. Kita bentang tikar nanti ya, makan ya. Udah Jangan sampai pakai ya. melunjuk ya. Enggak, Bu. Saya enggak punya pacar, Bu. Jomblo. Sekarang Bu. Udah, Bu. Udah selesai, Bu. Oke. Silahkan ke lapangan dengan membawa peralatannya masing-masing yang sudah dibawa dari gudang. Oke, silahkan kalian amati tanamannya sesuai dengan LKPD yang sudah diinstruksikan. Berapa menit waktunya, Bu? Waktunya cukup 45 menit ya di lapangan. Nanti kita berikutnya akan melakukan diskusi. Nah, pertemuan kemarin kan cuma sampai kalian menganalisa, mengamati dengan menggunakan bahan ajar. Sekarang nanti setelah melakukan pengamatan di lapangan, kalian akan melakukan diskusi dari hasil pengamatan kalian. Oke, Bu. Sudah cukup ya? Udah, Bu. Udah siap, Bu. Silakan kembali ke kelas. Jangan lupa itu hasilnya dipoto. Ya, Bu. Cukup? Iya, oke. Silakan kembali ke kelas. Kita akan melanjutkan hasil pengamatan dengan melakukan diskusi antar kelompok. Udah, Bu. Duduknya per kelompok lagi, Bu. Oke, yang lain? Iya, duduknya per kelompok lagi. Kan kita mau presentasi. Ya, Bu. Gimana? Sudah siap? Benar Bu. Siap, Bu. Oke, Udah, Bu. Sudah Bu. baik. Kita hari ini akan melakukan diskusi. Nanti setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari pengamatan dan diskusi dari minggu yang lalu. Oke, satu kelompok itu presentasi tanda-tanda kerusakan akibat faktor biotik. Satu kelompoknya lagi mempresentasikan hasil pengamatan tanda-tanda kerusakan abiotik. Oke, dari kelompok satu ini, kelompok satu kemarin siapa ya? Adanya, Saya, Bu. oke, Saya Eko, akan mempresentasikan, Bu. silakan. Yang lain tolong disimak ya. Nanti Ibu akan memberikan penilaian terkait hasil kegiatan diskusi kalian, interaksi kalian, bagaimana kalian menyampaikan pendapat kalian, itu akan Ibu nilai. Jadi, tolong semuanya bekerja sama ya. Silakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa faktor abiotik itu disebabkan oleh iklim, air, udara. Tanamannya itu ciri-cirinya kalau disebabkan oleh air, tanamannya itu terendam, Bu. Terus kalau angin, tanamannya roboh. Kalau panas, tanamannya terbakar, gitu, Bu. Silakan kelompok yang lain ditanggapi. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2.
Ada Bu. Oke, silakan Bu. Nggak ada Bu, pas Bu. Tadi siapa Kelompok saya bilangnya? pas, Bu. Oke. Berarti sudah jelas ya apa yang disampaikan kelompok 1? Pas, Bu. Oke. Berikut selanjutnya adalah giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tanda-tanda kerusakan akibat faktor biotik. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Saya Siapa? Bu. Oke, silakan Bu Imin. Ya Bu, di sini saya mau mempresentasikan tentang gejala kerusakan yang disebabkan oleh faktor abiotik. Kebetulan di sini kami yang kami amati adalah tanaman padi, Bu. Ya. Ya, di sini yang kami lihat pertama tanaman padinya itu kena bercak, Bu. Ada juga yang kena ini kayak dimakan serangga, Bu, daunnya bolong-bolong, Bu. Ya. Ya, ada juga yang ini, Bu, yang apa? Yang daunnya merah-merah, Bu. Itu yang kami amati, Bu. Oke. Nah, mungkin itu, Bu, ya dari hasil kelompok kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1 ada menanggapi terkait hasil presentasi dari kelompok 2? Pas, Bu. Cukup ya. Oke. Oh, boleh. Kalau tanaman daunnya itu lubang-lubang, kira-kira disebabkan oleh apa ya? Oke, silakan kelompok 2. Itu nggak boleh nyeletuk kayak gitu ya. Berikan kesempatan kelompok yang presentasi untuk menjawab. Kalau aslinya sih saya nggak tahu ya, karena waktu dia makan dia nggak bilang-bilang tuh, jadi nggak tahu yang makan belalang atau yang ulat. Tapi menurut identifikasinya, biasanya kalau yang berlubang itu biasanya adalah jenis serangga yang makan itu, Bu. Ya, betul. Nanti dalam materi ajarnya silahkan dipelajari lagi ya tanda-tanda kerusakan. Untuk berikutnya juga ada pembelajaran nanti bagaimana terkait serangan hama, bagaimana itu tanda-tanda penyakit. Hari ini kita mempelajari secara umum. Tapi kita mengetahui apakah itu termasuk faktor biotik, apakah itu termasuk faktor abiotik. Jadi nanti ada lagi ya Eko ya lanjutannya dari pelajaran kita hari ini. Jadi nanti itu karena kita memprediksi biasanya kalau dilihat dari gejala betul ya, kalau berlobang itu biasanya serangga. Tapi kalau ada bisa juga kemungkinan ulat, tapi ulat itu biasanya dia dari pinggir menggigitnya. Oke, Ibu kira cukup ya hasil diskusi hari ini. Silahkan masing-masing kelompok itu menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Kemudian kalian setelah menyimpulkan dari kegiatan diskusi hari ini, kalian buat dalam bentuk PPT. Tugasnya itu nanti akan kalian kumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Siap, Bu. Siap? Oke. Siap, Bu. Selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya setelah ini Ibu akan mengadakan tes tertulis. Ini dijawab perorangan ya, bukan per kelompok. Ini akan Ibu bagikan. Oke, sudah diterima ya soalnya ya. Silakan jawab dengan Ibu beri waktu sekitar 15 menit, ada 5 soal. Ini bulan depan.
Ibu. Oke, silahkan kalian jawab. Ibu tunggu dengan waktu 15 menit. Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, anak-anak ibu sekalian. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi dari hasil kegiatan kita, yaitu mengenal tanda-tanda kerusakan akibat faktor biotik dan abiotik, kita harapkan kita bisa mengenali kerusakan itu sendiri dan kita bisa mengantisipasi secepatnya ya, lebih dini nanti, karena kerusakan itu kalau dia sudah berada di ambang batas, maksudnya kerusakannya lebih di atas 50%, itu akan merugikan petani itu sendiri. Oke? Baik, anak-anak ibu sekalian, karena waktunya juga sudah berakhir, sudah habis, ibu minta kepada ketua kelasnya Bo Imin ya. Enggak, itu tadi Eko yang ibu minta. Bo Imin tetap ketua kelas. Dan ya Bu, iya. Ya, Bo Imin pimpin doa ya, pimpin doa penutup untuk kegiatan kita hari ini. Silakan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bo Imin. Oke, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ini Langsung aja kayak ini Bu. Langsung, Ya. Bu, langsung. Langsung. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya. Mungkin ada beberapa di sini ya untuk Ibu Latifah. Tidak Loh, hidup kan, ah? kegiatan Itu kan. bagaimana pembelajaran yang pertama guru Bener kan, Bu? ya tapi jadi berdoa ya mengajar ya. Mungkin yang nggak ada tadi itu tujuan pembelajaran Bu Latifah ya. iya belum. Ya, tujuan pembelajaran nggak ada. Udah ditampilkan. Ya. Siswa untuk membagi kelompok ada, slide gambar atau PPT itu ada, SKPD ada. Terus guru membimbing pada saat siswa melakukan pengamatan itu kayaknya nggak ada ya Bu Latifah ya? Itu ada Bu, di waktu mereka melakukan diskusi itu mereka boleh membaca buku. Itu kan bagian dari memonitoring kegiatan peserta didik. Tapi tidak langsung melarang untuk mengikuti anak-anak pengamatan ya? Oh, di sananya. Enggak. Ya kan? Oke. Terus berdiskusi ya, mempresentasikan per kelompok ya, mengumpulkan tadi ya, post-test ya. Ini materinya untuk kedepannya masih ada nggak? Tadi Bu nggak ada nyampaikan sih untuk materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya itu nggak ada Ibu sampaikan submaterinya. Untuk doa penutup ya, terus memberi salam ya, berarti ada beberapa yang ketinggalan pada saat itu. Ya Bu, Inggi. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Ya. Oke. Oke, lanjut yang lainnya Bu.
Bu Endang ya. Observatornya kan Bu Endang sama Bu. Enggak, Bu Komang. Sama Bu Endang berdua rasanya. Bu Endang ya, Bu Endang juga harus memberikan. Monggo langsung Bu Endang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan bola lipa hari ini ya, berat tadi maaf saya agak ini tadi ya, karena keluar sebentar ada keperluan, jadi dari awal memang tidak melihat ya, hanya sepatu ya. Jadi saya yakin pasti dari awal sudah ya, ininya sudah dipenuhi semua, mulai pendahuluan kegiatan inti hanya saja tadi yang apa untuk ini apa penilaian mungkin ya, penilaian saya mungkin masih ini apa belum begitu rinci ya, mungkin hanya Tadi ada Bu Endang. ya. Untuk yang lainnya sudah bagus, sudah arahan ke siswa, kemudian motivasi, kemudian apa bimbingan mulai dari penayangan sampai pembagian LKPD dan sampai dengan terakhir. Saya rasa itu aja komentar saya. Oke, terima kasih Bu Endang. Mas Apri sudah selesai Mas. Mohon dihentikan dulu. Mas Apri. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Sudah.